buka rekening, Kak? Iya. Ini cewek ngapain? Buka rekening online sekarang lebih mudah, tinggal selfie dan rekening pun jadi. Download ah. Bank Syariah Indonesia. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Boleh ya? Grup mana? Tipes. Tipes. Oke, kepada grup tipes, waktu dan layar disilakan. Izin share screen, Mbak. Boleh, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Apa suara saya sudah terdengar? Udah. Oke, akan saya mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tipes Waalaikumsalam. dengan aplikasi yang kami bawa yaitu bernama Bit4Even. Aplikasi ini itu menawarkan sedekah atau donasi atau infak dengan sistem lelang barang. Sehingga ketika orang memiliki barang dan ingin berdonasi bisa dilelang di sini dan hasilnya bisa didonasikan. Oke, dari saya sendiri Dafal Farizi sebagai Haxler, lalu ada Ade Hafiz sebagai hacker dan Krisnayana sebagai hipster. Next. Yang pertama dari filosofi warna dan logo. Warna biru kami simbolkan sebagai kesejahteraan. Kami harapkan dari aplikasi Bit4Even dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua warna coklat. Coklat ini identik dengan rasa manis. Dan rasa manis ini kami harapkan dapat memberikan kebahagiaan. Sehingga aplikasi ini dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Lalu ada uluran tangan. Simbol ini itu menunjukkan untuk umat muslim dan maupun non-muslim yang memiliki kelebihan bisa mengulurkan tangannya untuk membantu yang membutuhkan. Lalu koin emas ini kami artikan sebagai harta berupa materi dan kotak bergambar palu, artinya aplikasi Bit4Even sebagai wadah yang terpercaya dan amanah dalam donasi ini. Serta palu itu menimbulkan akad yang sah dalam sistem lelang. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, problemnya itu tidak ada wadah infak dengan sistem lelang barang yang berbasis platform yang sesuai dengan syariat Islam. Kita ketahui banyak influencer atau selebgram yang melelang barangnya untuk didonasikan, namun tidak memiliki wadah. Seringkali dilakukan di media sosial mereka. Lalu yang kedua, efek pandemi ini tentu sangat luar biasa, memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Lalu yang ketiga, penyaluran dana sosial yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Kita tahu mungkin beberapa kasus tentang penyalahgunaan dana sosial dan berbagai lainnya. Kita di sini berharap bisa menjadi yang amanah dan terpercaya dan sesuai dengan syariat Islam. Next. Solusinya, kami akan menciptakan sebuah platform berupa aplikasi yang menyediakan layanan infak dengan sistem lelang yang sesuai syariat Islam dan menyalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Serta di sini kami juga akan sebagai wadah pemberdaya UMKM dalam memasarkan produknya. Next. Lalu marketing situation. Untuk memasarkan perkembangan aplikasi Bit4Even ini sangatlah luas di Indonesia. Kita tahu masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah Muslim. Lalu mengutip dari kumparan.com, potensi donasi di Indonesia mencapai 200 triliun per tahun. Tentu ini bukan nominal yang kecil dan harus kita maksimalkan dengan efektif melalui aplikasi kita yaitu Bit4Even. Next.
Lalu segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami batasi. Untuk kami terapkan itu di atas 17 tahun untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna lainnya. Lalu untuk target market dari sistem lelang ini kita bisa tahu itu seperti public figure seperti Bang Arif Muhammad yang kita tahu sering berdonasi dan bagi-bagi namun tidak ada wadahnya, dia hanya melalui media sosial seperti Instagram. Lalu Raffi Ahmad dan banyak lainnya. Next. Strategi marketing. Kita bisa memanfaatkan Instagram untuk membentuk sebuah komunitas dan memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Lalu kita bisa menggunakan endorse public figure, tokoh-tokoh muslim seperti Ustadz Yusuf Mansur, Gus Miftah, dan sebagainya. Tentu untuk meningkatkan dari aplikasi kita akan mengadakan event untuk beberapa saat seperti hari-hari besar dan lainnya. Next. Untuk pendapatan utama kami kita ambil dari AdSense dan UMKM. UMKM nanti ini kita bantu untuk memasarkan. Jadi nanti ada akadnya untuk saling menguntungkan sehingga terdapat simbiosis mutualisme. Next. Untuk pengeluaran kami di awal ini kami perkirakan sebesar 150 sekian juta dengan rincian server IP, ISP, IP publik, domain, dan operasional. Next. Dari pendapatan tadi AdSense dan UMKM dengan nominal totalnya itu 23.250.000 per bulan. Next. Untuk BEP-nya karena labanya 23.250.000 maka ketemu laba per harinya 775.000 per hari dengan titik BEP yaitu 198 hari atau sekitar 6 bulan 18 hari. Next. Selanjutnya untuk sistem lelang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Sistem lelang. Yang pertama, yaitu akad. Sebelum melakukan pelelangan barang, pelelang dan calon pemberi harus menyetujui beberapa akad yang telah ditentukan oleh sistem. Antara lain, mau menyerahkan sepenuhnya barang kepada bid for event. Yang kedua, calon pemberi harus siap untuk membayar dengan nominal yang telah diajukan pada sistem lelang, serta harus membayar pada tanggal yang telah ditentukan oleh sistem. Dengan demikian, lelang akan berjalan sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu penawaran. Pertama yang dilakukan yaitu melakukan registrasi yang ada pada sistem. Jika sudah mengisi semua, pelelang dapat menawarkan barang yang ingin dilelangkan pada sistem bid for event. Dengan demikian, barang yang akan dilelang akan otomatis terpajang pada sistem dan siap untuk ditawar setelah di-ACC oleh sistem. Dan barang yang telah terpajang tidak dapat ditarik karena kembali oleh pelanggan pelelang karena hal tersebut akan melanggar akad. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelelangan yang bisa dilakukan yaitu dengan menjual suatu barang yang diberi harga oleh sistem dan tanggal yang telah ditentukan oleh sistem. Kemudian peserta lelang dapat mendapatkan barang tersebut dengan cara bersaing dengan peserta lainnya dan harga paling tinggi adalah yang berhak mendapatkan barang tersebut. Kemudian transaksi. Pemenang lelang akan secara otomatis saldonya berkurang sesuai dengan bid yang ditawarkan. Setelah melakukan pembayaran, barang akan dikirim kepada pemenang lelang dengan catatan sebelum barang sampai ke pemenang lelang, uang yang telah dibayarkan pemenang tidak dapat dicairkan oleh sistem. Dengan demikian, apabila ada kesalahan komunikasi, uang tersebut dapat dikembalikan pada pemenang lelang dengan nominal yang sama. Kemudian yaitu payment gateway. Untuk pembayaran setiap transaksi yang berlangsung di aplikasi Bid for Event menggunakan payment gateway, artinya customer dapat melakukan segala transaksi bisa menggunakan beberapa bank yang terintegrasi dengan aplikasi Bid for Event, sehingga mempermudah customer untuk melakukan transaksi. Kemudian teknologi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk teknologi mungkin teman saya sedang ada kendala.
mungkin bisa saya berikan. Karena proyek kita saat ini sedang berjalan di website, nanti kedepannya kita juga akan mengembangkan dalam bentuk mobile app. Untuk sekarang yang kita gunakan menggunakan Laravel versi 7, kemudian ada Livewire versi 2, kemudian untuk front end frameworknya kita menggunakan Bootstrap. Next. Untuk sekarang kita akan menampilkan demo dengan waktu yang secukupnya, dengan waktu yang tersisa. Sandi dan klik gabung. Dan di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Beat for Heaven. Ada berbagai produk di sini. Yang pertama adalah donasi. Di sini ada donasi untuk bencana alam, COVID-19 dan beberapa donasi kemanusiaan lainnya. Oke, kita coba donasi untuk banjir bandang. Lalu kita tekan donasi sekarang, masukkan nominalnya, kita masukkan 10.000, lalu klik donasi sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin cuplikan video hanya bisa sedikit saja karena waktu yang terbatas dan kami juga mematuhi regulasi yang dibuat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada grup Tipes ya. Dan itu sangat diapresiasi sekali untuk on time-nya ya, walaupun videonya belum selesai. Baik, sekarang kita masuk sesi penjurian yang dimulai dari Bapak Jamaluddin Fikri. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Iya, udah idenya cukup menarik, lelang gitu ya, lelang terus buat donasi ya belum ada kayaknya. Tapi dari segi teknologi pakai Laravel, apakah ada alasan khusus kenapa pakai Laravel? Mungkin langsung dijawab aja. Kita menggunakan Laravel karena kita mencari cepatnya karena waktu yang terbatas. Untuk kedepannya nanti kita bisa kembangkan lagi menjadi mobile apps atau teknologi yang lain yang lebih canggih. Oke. Ya karena waktu terbatas seperti ya alasannya. Terus aku lihat juga kayak masih ada beberapa yang belum selesai ya proyeknya dari sisi code. Ya Kak, karena kita belum selesai 100%, tapi nanti kalau misal ada pengembangan kita siap lanjutkan untuk sampai 100%. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Kenapa mesti donasinya itu lelang? Udah survei belum? Maksudnya kenapa kalau aku donasikan ya tinggal donasi aja gitu pakai uang. Kenapa mesti pakai lelang? Apakah marketnya gede atau gimana? Udah disurvei? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawabnya. Jadi di sini juga menyediakan donasi seperti yang dicuplikan video tadi. Kenapa kita memilih sistem lelang? Kita lihat potensinya untuk sistem lelang barang ini cukup besar. Sebagai studi kasus kita melihat Bang Arif Muhammad, di mana dia melelang barang-barangnya untuk didonasikan. Namun tidak ada wadah yang tepat, tidak ada wadah untuk transaksi tersebut. Sehingga melalui aplikasi yang kami buat ini nanti dapat memberikan wadah, sehingga memberikan efek yang maksimal dalam memperoleh harga dan tentunya penyaluran yang kepada yang membutuhkan.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke. Ya, dari aku udah sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Quraisy, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Dava dan tim dari tim Tipes. Ya, pesan saya semoga ini ya selalu makannya teratur dan istirahat yang cukup. Biar sehat selalu. Ya. Ya, idenya cukup inovatif ya. Inovatif lelang. Kalau dari segi prinsip syariah mungkin berarti akadnya wakala Mas ya. Nanti tim Tipes dapat ini ya, dapat ujroh ya dari ini lelangnya ya. Seperti itu ya Mas. Ya Bapak, tapi tetap kami berprinsip untuk lebih meminimalkan keuntungan dari ini karena kami bertujuan untuk sosial dari sisi donasi. Karena kami juga untuk mencari profitnya untuk ada UMKM tadi yang baru kita usahakan untuk ambil profit. Karena dari integrasi ini tentunya dengan viewer yang digabungkan antara donasi, lelang, dan UMKM pemasaran ini tentunya akan menghadirkan viewer yang banyak. Itu mungkin salah satu strategi marketing kami untuk menggait viewer dan para pengguna aplikasi kami. Ya, tadi Mas mencontohkan influencer inverse ya, kayak siapa Arif Muhammad ya. Ya, memang itu kenapa dia bisa donasinya banyak karena ada faktor X-nya kan, karena ada faktor Arifnya itu. Coba kalau seandainya bukan Arif, saya yakin nggak naik ini donasinya kan. Jadi memang harus dicari marketingnya gimana ya buat menggait influencer atau mungkin orang-orang yang influencer yang VIP lah ya, yang bisa mengattract orang buat melakukan lelang. Jadi itu mungkin harus dipikirkan. Kedua, mungkin kalau misalnya nih saya jadi pemenang lelangnya nih, kemudian barang yang saya dapatkan itu misalnya ada cacatnya, itu gimana Mas? Ininya, menurut kebijakan dari ini Bid for Heaven ini, kalau seandainya barang saya yang saya temukan ada cacatnya gitu, gimana Mas? Oke, mungkin cacatnya itu karena proses pengiriman atau apa dulu ya Pak? Kalau cacat dari awal, kemungkinan sudah akan kami bentuk sistem keamanan dari barang itu, verifikasinya akan sangat ketat sehingga minim sekali untuk ada kecacatan kecacatan pada barang. Namun untuk kecacatan pada pengiriman tentu akan menjadi tanggung jawab lembaga atau instansi dan sebagainya yang bekerja sama dengan kami. Begitu Bapak. Ya, karena menurut yang saya pernah pelajarin, kalau dalam akad syariah kan ada namanya ada 3 khiyar ya kalau nggak salah ya. Ada opsi kan, opsi salah satunya itu khiyarul aib ya. Jadi kalau memang barang itu cacat ya, apapun itu memang harus bertanggung jawab ya dari pihak sellernya ya atau penjualnya. Jadi mungkin itu jadi titik kritisnya ya dari sisi syariahnya yang mungkin memang harus difasilitasi ya dari Bid for Heaven ini. Ya. Mungkin itu dari saya Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Pak Nofrizal Syam, silakan Pak. Oke, aku mau memperjelas ritmenya dulu deh buat teman-teman Tipes. Pertanyaanku adalah, artinya teman-teman setelah lelang, terus ikut menyalurkan donasinya juga ya? Atau gimana? Ya, jadi setelah barang sampai di pembeli, maka dana yang ditawarkan tadi atau dibidkan akan cair ke Bid for Heaven, di mana kami nanti akan bekerja sama dengan beberapa yayasan dan lembaga kemanusiaan lainnya untuk menyalurkan dana-dana tersebut. Tentunya nanti akan kami upload di media sosial yang kami, contohnya Instagram, bahwa kami itu melakukannya itu dengan amanah dan terpercaya untuk membangun kepercayaan customer. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, jadi digabung antara platform lelang dengan platform distribusi donasi gitu ya. Ini gabungan antara dua itu ya. Oke. Nah, ini kan dua hal yang sebenarnya punya prinsip yang berbeda sebelumnya kan ya. Saya satu lelang, satu distribusi donasi. Nah, pernah mereview nggak sih seberapa kompleksitas ini kalau digabung dan lain-lain? Karena ini unik sebenarnya
Cuma itu tadi, kompleksitas ketika ini digabung, ini akan seperti apa? Yang bikin unik kan transparan ya, end-to-end prosesnya gitu. Cuma yang jadi problem ketika ini di-combine, kira-kira kompleksitasnya seperti apa? Especially ketika teman-teman harus mau memulai nih. Oke, jadi begini Pak. Ketika kami mendapatkan dana dan dengan sistem lelang ini tentunya akan lebih maksimal darinya, di mana orang bisa membeli barang sekaligus bersedekah. Dan orang yang menjual barang dengan lelang juga sekaligus dengan bersedekah. Ketika kita gabungan nanti, tentu dengan kerjasama dengan beberapa yayasan yang terkemuka dan terpercaya, itu akan kami salurkan ke yayasan-yayasan tersebut dan lembaga-lembaga tersebut untuk disalurkan lagi dan insya Allah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang membutuhkan. Karena kita tahu mungkin untuk saat ini kesenjangan sosial juga cukup tinggi, di mana kaum elit semakin elit dan yang kurang mampu juga kesulitan. Apalagi kita tahu di masa pandemi ini sangat menyusahkan, bukan hanya masyarakat yang membutuhkan, tapi masyarakat menengah pun kadang juga yang sudah dapat pekerjaan atau apa juga mengalami dampak yang negatif. Oke, jadi kompleksitasnya nggak kompleks ya, nggak kompleks ya, mudah gitu. Artinya tinggal kasih ke yayasan udah gitu. Tapi si customer-nya tahu nggak nih yayasan ini akan distribute kemana, setransparan itu nggak, end to end-nya segitu nggak prosesnya? Jadi begini Bapak, ketika customer sudah mengebitkan, itu artinya customer sudah mempercayai. Dan kami tentunya akan menjaga transparansi melalui media-media sosial, agar semua itu terpercaya dan amanah. Mungkin konsep jujur dan amanah adalah yang kami pegang dari aplikasi Bit for Event ini. Oke, berarti memang nggak end-to-end banget ya? Oke. Oke, terima kasih Bapak atas komentarnya ya. Semoga komentar dari para dewan juri bisa diambil ya dan dijadikan sebagai perbaikan untuk proyeknya ke depannya supaya bisa menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan iklan sebentar ya. Boleh beristirahat sebentar, boleh minum sebentar. Iklan ini dari sponsor kita, BSI, Bank Syariah Indonesia. Silakan. Keren ya. Yuk ikut. Ingin punya kendaraan impian? Tenang. Ada BSI Auto. Beli kendaraan impian, di sini tempatnya. Dengan margin flat mulai setara 2,75% dan DP 0%, mudah, ringan, bukan lagi angan-angan. Punya kendaraan impian, kini lebih gampang. Bank Syariah Indonesia.